Bank Indonesia kasih peringatan nih. Bank Indonesia baru-baru ini mengeluarkan peringatan penting yang harus kita perhatikan. Gubernur Peri Warjio baru-baru ini bilang ada masalah penting. Dalam pidatonya, beliau menyoroti isu yang sangat krusial bagi stabilitas ekonomi kita. Katanya, ada beberapa bank yang nawarin bunga simpanan jauh lebih tinggi dari yang mereka umumkan. Ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Ini bikin kita bertanya-tanya, apa bank-bank ini jujur dan adil di sektor perbankan kita? Ketika nasabah merasa bingung dan tidak yakin, itu bisa merusak kepercayaan mereka terhadap bank. Kalau bank melakukan ini, pasar bisa jadi kacau. Ketidakstabilan di pasar keuangan bisa berdampak luas, mempengaruhi investasi dan ekonomi secara keseluruhan. Jadinya nggak adil, ada nasabah yang mungkin dapat perlakuan khusus. Perlakuan yang tidak merata ini bisa menciptakan ketidakpuasan di kalangan nasabah. Yang lebih penting lagi, ini nunjukin bank-bank lagi rebutan dana. Persaingan yang tidak sehat ini bisa memicu masalah likuiditas. Hal kayak gini bisa bikin bank sentral susah ngatur kebijakan uang dengan baik. Bank sentral perlu memastikan bahwa kebijakan moneter berjalan dengan lancar tanpa gangguan. Kalau bunga yang diumumkan beda sama kenyataan, gimana kita bisa percaya sama sistemnya? Kepercayaan adalah fondasi dari sistem perbankan yang sehat. Peran Bank Indonesia di sini penting banget. Mereka harus memastikan bahwa semua bank beroperasi dengan transparansi dan integritas. Pernyataan Pak Gubernur Warjio ini kayak tembakan peringatan. Ini adalah panggilan untuk bertindak, memastikan bahwa sistem perbankan kita tetap kuat dan dapat dipercaya. Yuk, kita lihat datanya langsung. Kita akan membahas bagaimana tren suku bunga ini mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita sehari-hari, mulai dari tabungan hingga pinjaman. Di bulan April 2025, rata-rata bunga deposito bank untuk satu bulan itu 4,83%. Ini adalah angka yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya. Angka ini naik sedikit dari 4,81% di Januari 2025. Kenaikan ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa berdampak besar bagi para penabung. Bank-bank mau bayar lebih mahal dikit buat narik simpanan. Ini nunjukin mereka lagi bersaing cari dana. Persaingan ini bisa jadi tanda bahwa bank-bank sedang berusaha memperkuat likuiditas mereka. Sekarang, kita lihat bunga pinjaman yuk. Bunga pinjaman ini juga sangat penting karena mempengaruhi biaya yang harus dibayar oleh peminjam. Di April 2025, rata-rata bunga pinjaman 9,19%, hampir sama kayak Januari 2025. Stabilitas ini bisa jadi baik, tapi juga menunjukkan bahwa ada tantangan dalam menurunkan suku bunga. Bank Indonesia udah sering bilang pengen bunga pinjaman ini turun. Mereka berharap dengan bunga yang lebih rendah, ekonomi bisa lebih bergairah. Biaya pinjaman yang tinggi bisa ngerem investasi dan belanja masyarakat. Ini bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kenapa ya, bank-bank kok kayaknya berat buat nurunin bunga pinjaman lebih banyak? Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan mereka. Mungkin bank-bank mikirin tambahan risiko atau biaya dana mereka sendiri. Mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum membuat keputusan. Angka bunga ini ada pengaruhnya ke kehidupan kita sehari-hari. Dari biaya pinjaman rumah hingga bunga kartu kredit, semuanya terpengaruh. Bank Indonesia mengawasi bunga-bunga ini, dan ini penting banget buat semua orang Indonesia. Mereka berusaha menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan. Bank Indonesia punya tugas yang jelas, yaitu menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan negara. Mereka bekerja keras untuk bikin ekonomi Indonesia kuat dan stabil, meskipun tantangan global terus berubah. Biaya pinjaman yang lebih rendah itu kayak bensin buat mesin ekonomi. Dengan bunga yang lebih rendah, bisnis bisa beroperasi lebih efisien. Jadi lebih murah buat pengusaha dapetin modal buat usaha, bikin hal baru, dan buka lapangan kerja. Ini sangat penting untuk inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Coba bayangin apa artinya bunga pinjaman rendah buat usaha kecil dan menengah. Mereka bisa berkembang lebih cepat dan lebih stabil. Kalau pengusaha investasi, dampaknya nyebar kemana-mana di ekonomi. Investasi ini bisa menciptakan efek domino yang positif. Lebih banyak lapangan kerja, berarti lebih banyak pemasukan buat keluarga. Ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Produksi lebih banyak, berarti barang dan jasa juga lebih banyak.
Ini membantu memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Selain buat pengusaha, bunga pinjaman rendah juga bisa bikin orang-orang jadi mau beli barang mahal. Ini termasuk mobil, elektronik, dan properti. Belanja masyarakat yang meningkat juga penting buat pertumbuhan ekonomi. Ketika orang belanja lebih banyak, bisnis juga tumbuh. Tugas Bank Indonesia bukan cuma nurunin bunga serendah-rendahnya. Mereka juga harus memastikan stabilitas keuangan tetap terjaga. Yang penting itu bikin pinjaman lebih gampang didapat dan harganya terjangkau. Dengan begitu, semua lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Data terbaru soal pertumbuhan kredit agak bikin bingung nih. Di April 2025, pinjaman bank tumbuh 8,88% dibanding tahun lalu, tapi ini melambat dibanding Maret 2025. Pertumbuhan pinjaman yang melambat bisa jadi tanda pengusaha dan masyarakat jadi ragu-ragu buat minjam. Karena itu, Bank Indonesia ambil langkah duluan. Bank Sentral udah umumin aturan baru yang berlaku mulai 1 Juni 2025. Aturan ini dibuat buat ngatur cara bank ngasih pinjaman dan kelola dana mereka. Yuk, kita bahas salah satu cara baru Bank Indonesia, namanya Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank atau RPLN. RPLN ini ngatur seberapa banyak dana yang boleh diambil bank di Indonesia dari luar negeri. Perubahan penting yang diumumin Bank Indonesia itu batas RPLN ini dinaikkan. Dulu bank boleh cari dana dari luar negeri sampai 30% dari modal mereka. Sekarang batasnya naik jadi 35%. Perubahan ini ada hubungannya langsung sama tujuan Bank Indonesia buat naikin pertumbuhan pinjaman. Kalau dana makin banyak, harapannya bank jadi lebih mau dan bisa kasih pinjaman. Bank Indonesia juga ngubah sedikit aturan makroprudensial penting lainnya, namanya penyangga likuiditas makroprudensial atau PLM. Aturan barunya itu, kewajiban PLM ini dikurangi buat bank biasa dan bank syariah. Buat bank umum biasa, rasio PLM turun dari 5% jadi 4%. Bank syariah juga sama, ada penyesuaian. Dengan ngurangin jumlah dana cair yang harus disimpan bank sebagai cadangan, Bank Indonesia jadi ngelepasin lebih banyak dana di sistem perbankan. Dana yang dilepas ini bisa dipakai buat ngasih pinjaman. Salah satu tantangan utama buat bank-bank di Indonesia sekarang itu, pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK. Kelihatan melambat. Tren ini langsung berpengaruh ke jumlah uang yang bank punya buat dipinjamkan. Bank Indonesia tahu soal ini. Mendorong bank cari sumber dana lain jadi makin penting buat Bank Indonesia. Aturan makroprudensial yang baru ini langsung menjawab tantangan itu. Situasi perbankan di Indonesia sekarang ini, ada tantangan jelas cari dana itu lagi agak susah. Karena pertumbuhan simpanan nasabah melambat, bank-bank jadi makin gencar cari dana yang stabil dan cukup. Proyek bahan aturan makroprudensial dari Bank Indonesia ini kayak bantuan buat bank-bank biar bisa lewatin masa sulit ini. Dengan kasih akses ke lebih banyak sumber dana, BI ngasih bank-bank lebih banyak cara dan keluasaan. Langkah-langkah ini tujuannya buat ngurangin tekanan cari dana yang lagi dirasain. Ketahanan bank-bank itu penting banget buat kestabilan dan pertumbuhan ekonomi kita semua. Bank Indonesia ambil langkah aktif buat hadapin tantangan ekonomi sekarang. Gabungan antara imbauan dan tindakan nyata nunjukin kalau bank sentral kita waspada dan cepat tanggap. Aturan-aturan ini bagian dari rencana besar buat bikin suasana lebih enak buat naikin penyaluran kredit. Dengan ngurangin batasan likuiditas buat bank, Bank Indonesia berharap pinjaman jadi lebih gampang didapat dan harganya terjangkau. Bank sentral kasih tanda kalau mereka siap berubah dan cari cara baru. Dengan adanya aturan baru ini, ada harapan baru mesin ekonomi Indonesia bisa makin kencang jalannya.